Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber suara fabel yang dirahmati Allah, bersama-samalah marilah mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan bersama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sembuh dan nikmat tiada tidak bisa kita hitung dari satu ke yang lain. Dan juga sholat bersama kita cenderung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, wali dan ustaz yang kita jalani syafaat hidayahnya, dan ustaz yang kita cintai dan dianggap petunjuk menuju petunjuk yang benar. Ma'asyiral muslimin, bahasa subscriber suara fabel, berharganya waktu dalam Al-Quran kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluk ciptaannya seperti nama binatang, tumbuhan, matahari, bulan, dan lainnya. Para ahli tafsir menyatakan bahwa subscriber suara fabel bahwa jika Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu, maka itu berarti ada hal penting yang Allah ingin manusia memperhatikannya. Salah satu sumpah Allah dalam Al-Quran yaitu dengan menggunakan masa atau waktu. Dalam Al-Asr Allah menyebutkan tiga ayat yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman 1-3 wal fajr walayali asya wasyafi'i wal wajr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Walai idza yaksha wan nahari idza dajjala wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Ayat 1-2. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Masyaallah muslimin,
Bismillahirrahmanirrahim. Dari sumpah Allah ini sesungguhnya Allah mengingatkan manusia agar memperhatikan waktu dan tidak menyia-nyiakannya, menghamburkannya dan berlalu begitu saja tanpa memanfaatkannya sama sekali. Hidup manusia adalah kurung dan dikepung oleh waktu. Jika manusia tidak bisa memanfaatkannya, maka kelak saat hari pertanggungjawaban ia sulit mempertanggungjawabkan untuk apa waktu hidup yang mereka miliki dulu di dunia. Waktu memang perlu menjadi perhatian utama kita para subscriber suara difabel, sebab harus kita akui kian banyak waktu yang kita hamburkan secara percuma dengan bermain dan berakrab. Ya, dengan beberapa teknologi hingga terbuai seperti TV, gawai dan lain-lain. Para subscriber suara difabel mungkin sering atau jarang-jarang, tapi ya lebih asik menonton TV teknologi daripada beribadah, termasuk saya sendiri. Kita juga lebih sering memanjakan diri dengan nongkrong dan mengobrol yang tidak ada gunanya. Sungguh semua itu melenakan diri kita sehingga tidak ada pencapaian dan amal kebaikan yang kita lakukan. Padahal generasi Islam zaman awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dilanjut generasi sesudahnya, dikenal sebagai orang yang sangat memperhatikan waktu. Para subscriber suara difabel sekalian, mereka menganggap waktu sangat berharga. Setiap waktu mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan diri dengan belajar dan untuk meningkatkan ketakwaan dengan beribadah dan berzikir. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber suara difabel official. Kondisi umat sekarang sudah memprihatinkan. Jika kita tidak segera sadar dan mengubah gaya hidup kita terkait waktu, maka kita akan menjadi golongan yang merugi dan nantinya pasti menyesal. Penyesalan tidak bisa mengubah apapun kecuali makin menimbulkan sesak dalam dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah memperingatkan kita
dengan hadis beliau yang terkenal agar memanfaatkan lima waktu kesempatan sebelum lima waktu kesempatan yang lain akan menyusul dan pasti sedang menghampiri kita, yang artinya para subscriber sholat difabel, pergunakanlah kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Marilah sejenak kita kupas secara singkat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahasa subscriber sholat difabel. Pertama, kita jangan sampai jalan oleh kehidupan dunia hingga hidup kita tidak berarti apa-apa kecuali mencari kesenangan serta memuaskan nafsu syahwat dunia, cenderung menjerumuskan orang pada penyesalan meskipun awalnya menyenangkan. Jadi sebelum kematian yang sudah pasti datang, mari kita gunakan hidup yang singkat ini banyak berbuat kebaikan. Taatlah di budaya di dunia dengan menambahkan diri kepadanya dan menetapkan hati bertaub kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'alallahi hakum fana kumul hayat dunia walayak huanakum billahil ghawur inna syaitana lakum aduwwun fatahidduhu aduwa innama yad'u hisbahu yakunu min ashabis yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memberdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Fatir ayat ke-5 hingga sampai 6. Penyesalan tidak bisa mengubah apapun kecuali makin menimbulkan sesak di dalam dada. Kedua, kita harus memanfaatkan kesehatan kita. Kesehatan adalah
rezeki yang sangat mahal harganya para subscriber subscriber. Jadi sudah masyarakatnya kita menghargai dan memanfaatkan rezeki itu. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan nikmat kesehatan untuk berbuat terbaik dalam hidup sesuai dengan petunjuk Sang Pemberi Kesehatan. Jangan sampai saat sehat kita terlena dan terpedaya, lalu nanti saat sakit kita menyesal dan sadar betapa mahal dan berharganya kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang membuat banyak manusia terpedaya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Yang biasa saya sampaikan itu benar, nikmat sehat dan nikmat waktu luang serta nikmat yang kita jadi nikmat agama Islam. Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari. Ketika kita perlu memperhatikan dan mempergunakan sebaik-baiknya waktu senggang atau waktu luang kita. Pepatah Arab mengatakan, waktu itu seperti pedang. Jika Anda tidak memotongnya, maka waktu itu sendiri yang justru akan memotong Anda. Cara memotong waktu adalah dengan memanfaatkannya untuk kebaikan para subscriber, subscriber dan produktivitas. Fenomena menunda-nunda pekerjaan adalah hal buruk yang harus ditinggalkan, sebab itu merupakan pemborosan waktu dan Allah tidak suka dengan kemudian atau pemborosan. Keempat, para subscriber saya dan kita semua harus mampu memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa yang penuh vitalitas dan full energi. Oleh karena itu sudah selayaknya masa muda diisi dengan kerja keras, prestasi terbaik untuk diri sendiri, keluarga maupun umat. Ide-ide besar dan gerakan revolusioner dunia dari kaum muda. Jadi siapapun yang saat ini pada masa mudanya justru terbangku tangan, maka sesungguhnya ia adalah mencapai usia tua lebih dini dari yang seharusnya. Jika kita sedikit menengok ke belakang para subscriber dan belajar sejarah Islam, maka akan kita dapati bahwa sosok seperti Ali bin Abi Thalib dan Muhammad Al-Fatih adalah sosok muda yang penuh gelora dan semangat bekerja dan berjuang. Saat usianya masih belasan tahun, Ali bin Abi Thalib sudah
menjadi panglima perang. Begitupun dengan Muhammad Al-Fatih yang sukses menghancurkan kejayaan Romawi. Demikianlah kaum muda yang tumbuh dalam semangat kerja dan pengabdian kepada Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat terbaik dan perlindungan olehnya, tentu saja perlindungan yang amat indah, perlindungan yang indah sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kabar bahasa seribu, syab'atun yudhillahu yawma atilla illa dillahu wa syabun nasya'a fi ibadatillah. 7 macam gelangan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan Allah pada hari ada naungan kecuali naungan Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin bahasa subscriber yang dirahmati Allah, suatu kabar. Kelima, kita harus memanfaatkannya masa kaya kita sebelum masa miskin kita. Jika kita kaya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan kekayaan kita untuk usaha amal, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari dunia. Kekayaan tidak boleh melenakan dan membuat kita lupa mengingat Allah. Ingat para subscriber, suatu fabel, kekayaan pada dasarnya adalah ujian dari Allah. Sebagaimana yang kita tahu, banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi hanya sedikit yang lulus saat diuji dengan kekayaan. Kita harus mencontohkan perilaku para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Meskipun mereka kaya, mereka sangat tidak tertarik dengan kekayaan itu, sebab mereka sadar kekayaan bisa menggelincirkan mereka dari jalan Allah. Di akhir khotbah ini, bahasa subscriber suatu fabel. Mari kita renungi firman Allah berikut sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dalam Al-Munafikun, Allah berfirman, ayat 9 Al-Munafikun, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah ada bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyara muslimin para subscriber surat difabel, demikianlah kisah yang menarik untuk kita dengar, dan kita selalu mengingat Allah melalui sholawat atau melalui janji Allah, melalui syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah mistis surat difabel yang pada selesai akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.